kembali lagi di channel Wayuning Tias, channel belajar bersama. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya untuk memperoleh ide dalam membuat sebuah puisi. Untuk menulis sebuah puisi memanglah tidaklah mudah, apalagi menggali sebuah ide. Namun, bagaimana caranya menentukan ide dalam menulis sebuah puisi bagi seorang penyair? Dan tentunya pasti ada cara khusus supaya bisa menulis dalam waktu yang tepat dan memiliki makna yang mendalam. Puisi itu dibawakan sebagai salah satu ekspresi diri oleh penulisnya mengenai apa yang telah dialami, apa yang telah ia lihat, apa yang menjadi keresahan dalam masyarakat, alam, dan dirinya dengan yang maha tinggi atau yang maha kuasa. Dan bagaimana sih caranya menggali ide puisi ini supaya lebih mendalam lagi? Yuk perhatikan beberapa langkah berikut. Yang pertama, ada peka lingkungan sekitar. Langkah pertama ini harus dilakukan oleh seorang penyair adalah peka. Peka di sini merupakan memahami dan bisa menilai apa yang sedang dirasakan ataupun dilihatnya. Kebanyakan puisi yang baik adalah yang berasal dari keresahan diri sendiri dan juga keresahan kebanyakan umum masyarakat. Kenapa sih kok bisa begitu? Sebab puisi tidak dibaca sendiri tetapi juga akan didengar oleh semua orang. Apabila isi dalam puisi itu mewakili masyarakat ataupun masalah mereka pribadi yang kebanyakan dialami orang, maka akan merasakan sebuah pesan dalam puisi tersebut. Yang kedua, ada bernalar dan logis. Langkah kedua ini adalah bisa berpikir logis dan pandai dalam bernalar. Tak semuanya memakai sebuah perasaan, karena apapun yang memakai perasaan saja pasti akan memiliki suatu akhir yang berbeda. Nah, logis ini mengkombinasi antara perasaan yang dirasakan dan juga mencari penyebabnya apa. Jadi, setiap apa yang dirasakan pasti minimal ada penyebabnya kan? Itu bisa digali sedalam mungkin supaya pesan yang disampaikan bisa dinalar dan diterima dengan baik. Yang ketiga, jalan-jalan. Kenapa sih harus jalan-jalan? Pentingnya apa sih dan apa kaitannya dengan menulis sebuah puisi? Pasti banyak yang bertanya seperti itu kan? Tetapi memang secara tidak sadar kita akan membantah hal tersebut. Padahal ide-ide menulis dan kreatif itu biasanya muncul dari apa yang didengar dan apa yang dilihatnya. Pastinya dengan jalan-jalan akan melihat banyak hal yang unik dan bisa diangkat menjadi sebuah bahasan dalam puisi-puisinya. Yang keempat, mengenali diri. Mengenali diri sendiri bisa membuat sudut pandang dalam puisi menjadi keunikan yang tersendiri. Gaya bahasa, penulisan, dan kata-kata setiap penyair pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya dan ada sebuah ciri khasnya. Selain itu, dengan mengenali diri sendiri kita akan bisa mengenali orang lain yang nantinya akan kita ajak untuk berinteraksi dalam segala hal di dunia ini. Yang kelima, catatan ide. Catatan ide ini mengacu pada sebuah momen yang paling penting atau biasa kita sebut dengan mengabadikan momen. Mengabadikan momen dalam bentuk apa? Bisa bentuk video, rekaman suara, foto, atau bahkan catatan-catatan singkat. Kita akan lupa apabila banyak melihat sesuatu yang beraneka ragam dan banyak sekali dalam satu waktu. Makanya ketika ada yang menarik dan unik, minimal yaitu catatlah hal tersebut biar bisa keingat kembali dan tidak akan lupa apa yang unik atau yang menarik pada sebelumnya. Yang keenam, be kreatif. Tampil beda lebih baik daripada lebih baik dari yang lain. Ingat, tampil beda lebih baik daripada lebih baik dari yang lain. Apabila kita lebih baik saja, masih saja bisa ditiru dan dikejar. Namun, tampil beda itu lebih lama untuk orang lain mengejar kita. Nah, tampil beda
yang sudah serba cepat, pasti proses adopsinya akan lebih cepat juga. Selalu padukan antara kehidupan nyata dan maya menjadi hal paling menarik untuk dibahas dalam sebuah puisi. Yang ketujuh, cari tempat yang sesuai. Menulis pastinya butuh suatu ketenangan. Solusinya cari tempat yang menurutmu nyaman, tetapi tak terjatuh dalam zona nyaman dan nikmat, tetapi tak lupa sekitar. Nah, intinya cari yang menurutmu bisa mengejarkan hal-hal yang lebih cepat, tepat, dan baik. Begitu. Yang kedelapan yaitu kosakata. Kosakata dalam bahasa Indonesia sangatlah banyak dan sangat luas sekali. Bahkan kita sendiri tidak sadar ada kata tersebut dalam KBBI. Makanya yuk rajin baca dan olah kata baru supaya tidak membosankan dan monoton puisinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.